Warta Lisan Minggu 5 Desember 2021. Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah perjamuan kudus Advent saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto dan Bapak Pendeta Kristanto. Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan pujian dari guru dan karyawan SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo, dan juga dari paduan suara Adi Yuswo GKJW Jemaat Waru. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu 1. Pelayanan baptis anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 08.00 WIB. Bagi warga yang akan membaptiskan putra-putrinya, dapat segera mendaftar di Ketua Wilayah atau Sekretariat Gereja. Pendaftaran terakhir hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 16.00 WIB. Kedua, pecawisan baptis anak akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 18.00 WIB. Di Gereja GKJW Jemaat Waru. Mohon perhatian Bapak, Ibu dan Ibu yang akan membaptiskan putra dan putrinya. Ketiga, KPT melalui Kolportase menerima persembahan buku rohani Kristen. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, dimohon membaca ketentuan yang ada di Warta Jemaat. Selanjutnya dapat menghubungi sekretariat. 4. Kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetaplah melakukan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan tidak berpergian jika memang tidak sangat diperlukan. 5. Gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat. Dengan harapan bagi warga yang membutuhkan tenaga, hasil produk atau jasa dapat menghubunginya. Silahkan scan QR Code berikut. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan QR berikut. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 76, bait 1 dan 2. Kau yang lama dinantikan. Sucikan dari dosa.
Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita sowan kepada Tuhan. Kita teduhkan hati kita untuk menghadap Dia. Hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita juga akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Mari saudara-saudara, kita memasuki ibadah ini, kita lakukan secara litani. Ibadat hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dan menyertai rohmu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita panjatkan mazmur pujian kepada Tuhan. Sungguh bermazmur bagi Tuhan itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Mari saudara-saudara, kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah bersukaria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah adalah yang maha baik dan maha kasih. Ia selalu mengampuni mereka yang mau mengakui kesalahan dengan hati yang tulus. Marilah saat ini kita memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa, kita lakukan secara litani. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang telah menjadikan manusia
dan yang telah datang untuk menguatkan setiap hati umat manusia. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkaulah cahaya kasih Allah yang telah datang untuk menerangi setiap hati yang ada dalam kegelapan. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Engkaulah anak Allah yang telah turun dari kemuliaan surgawi, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Saudara-saudara, percayalah, Ia adalah Maha Pengampun dalam anugerah-Nya yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus, dan melalui Dia Ia telah mengampuni kita. Mari bersama kita dengarkan sabda Allah yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita semua dari Lukas pasal 1 ayat 46 dan ayat yang ke-47. Mari kita terima dengan bangkit berdiri. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita semua. Mari kita menyambutnya dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 39 bait yang pertama. Disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama hendak mendengarkan, menghayati firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa memohon terang dari Tuhan. Bapa Surgawi yang boleh kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, di tengah ibadah minggu pagi ini, sungguh senang, gembira, dan bersukacitanya hati kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Kami rindu disapa oleh sabda firman-Mu, karena kami menyadari betapa kekuatan hidup kami ini tidak bergantung pada roti semata, tetapi kekuatan hidup kami sungguh amat sangat bergantung dari sabda firman. Di dunia ini tiada yang kekal dan abadi selain sabda Allah. Firman-Mu lah yang meneguhkan hidup kami menjalani hidup. Firman-Mu yang menopang kami menerangi jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, kami hamba-Mu siap mendengarnya. Demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Lukas pasal 3 ayat 1-6, demikian kesaksian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Amin. Demikianlah pembacaan sabda Allah. Berbahagialah mereka yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Terlebih berbahagia mereka yang menghidupi memelihara sabda Tuhan dengan setia dalam hidupnya hari demi hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Minggu saat ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Bu Bapak Saudara-saudara, 2 kali Advent tahun 2020 dan tahun 2021 ini cukup mencengangkan banyak orang. Masa Advent kita lalui dengan melihat dan menyaksikan saudara kita yang harus menghadapi bencana. Kalau pada tahun lalu tidak salah yaitu banjir dan gempa bumi di Malang Selatan, sekarang ini di wilayah Lumajang Selatan begitu, agak bergeser ke timur sedikit. Yang kemarin sore Gunung Semeru sedang memperlihatkan aktivitasnya. Erupsi terjadi di wilayah Gunung Semeru dan sekitarnya. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita saksikan hari-hari ini. Dan di tengah situasi ini tentu tangan-tangan kita diundang untuk bersama-sama memikirkan saudara kita. Minimal tangan kita melipat untuk berdoa dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita dalam penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mulai khotbah pada saat ini dengan cerita anak saya yang nomor 2. Laki-laki, sekarang usianya hampir 6 tahun, besok bulan April. Ketika usia 3-5 tahun, biasalah seringkali orang tua itu bertanya kepada anaknya, besok kalau sudah besar, cita-citanya menjadi apa begitu. Saya kira Bapak Ibu juga sering bertanya kepada
anak panjenengan ketika masih kecil. Ketika usia 3 sampai 5 tahun ini sering ketika kita bertanya sebagai orang tuanya, "Le, besok kalau sudah besar menjadi apa?" "Jadi superhero, Pak." Superhero Bapak Ibu. Sekarang sudah berubah, sekarang kalau ditanya jadi masinis gitu ya. Bapak Ibu tentu dari sudut pandang orang tua ketika anak menjawab cita-citanya apa? Jadi superhero. Jadi yang dibayangkan itu kan Superman, Iron Man gitu ya. Avengers itu ya Bapak Ibu. Lalu Kapten Amerika begitu. Lalu saya lanjutkan pertanyaannya, "Mengapa, Le? Kok kepingin jadi superhero?" "Iya, Pak, supaya bisa menolong orang dari kejahatan," gitu katanya. Wah, bagus juga ini ya. Ibu Bapak, dari sudut pandang kacamata orang tua, pertanyaan yang sesungguhnya ini membutuhkan jawaban profesi ya. Mungkin cita-cita besok profesinya jadi apa? Ya. Secara cara menjawab mungkin enggak pas. Karena cita-cita superhero berarti Batman, Superman itu yang dipikirkan. Tetapi secara tujuan itu baik. Karena tujuannya pengen menolong orang. Sekali lagi secara cara menjawab enggak pas mungkin ya. Kita berpikir, apa cita-cita superhero. Tapi sekali lagi secara tujuan, saya menyadari bahwa tujuannya ya mulia juga, pengen menolong orang dari tindakan orang yang jahat. Superhero Bapak Ibu bayangkan tentu pahlawan yang kemudian bisa menghadirkan keselamatan, bisa menyelamatkan orang, bisa menolong orang, bisa membantu orang dari cengkeraman si jahat, dari cengkeraman tindakan jahat yang sedang mengganggu atau merusak atau membinasakan hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang merindukan hadirnya pahlawan dalam kehidupannya. Terlebih jika situasinya dalam kondisi sulit, penantian akan juru selamat, akan Mesias, siapa yang hadir dalam hidupnya, publik figur yang dinantikan untuk menolong, untuk merantasi kesulitan-kesulitan hidup, itu berlaku dalam sejarah hidup manusia. Orang Jawa punya penantian Ratu Adil siapa ya ketika untran-untran krisis terjadi. Ratu Adil siapa ya yang akan memerintah Indonesia? Dan di setiap daerah, setiap wilayah itu memiliki tradisi pengharapan mesianik itu. Ibu bapak saudara, rupanya bangsa Yahudi itu juga merindukan superhero, merindukan pahlawan dalam situasi mereka yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka merindukan figur yang dapat ngentas mereka dari keterjajahan mereka. Kita bisa melihat informasi itu di dalam Injil Lukas yang kita baca hari ini di pasal 3, di ayat 1 dan 2 ada info yang cukup menarik kalau kita dalami. Bu Bapak, tentu ini info yang penting sekalipun kita mungkin seringkali membacanya secara sekilas. Dikatakan dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius dan seterusnya. Kaisar disebut, kemudian Pontius Pilatus wali negeri disebut, Herodes disebut, dan kemudian di ayat yang kedua, berita Injil ini menyebut pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Artinya ada pengharapan dari figur-figur ini. Ketika nama-nama mereka disebut, iki lo merintah, menjadi kaisar, menjadi wali negeri, menjadi gubernur. Dan ini juga ada pemimpin agama Hanas dan Kayafas. Dan bangsa Yahudi rupanya berharap pada penguasa politik dan agama itu tersirat di sana
Dan Injil Lukas ingin menunjukkan bahwa masyarakat Yahudi tidak bisa berharap banyak kepada penguasa, baik penguasa agama juga pemerintahan pada waktu itu. Nah, kedua penguasa ini tidak membawa perubahan apa-apa bagi kehidupan orang-orang Yahudi. Sehingga ketika Yohanes tampil dan mengajarkan sesuatu yang berbeda, maka menyita perhatian orang banyak. Yohanes dinanti-nantikan bisa menjadi superhero, bisa menjadi pahlawan. Yang dinantikan banyak orang, pahlawannya orang Yahudi. Sehingga tidak salah ketika mereka menyangka dan mengira engkaukah Mesias yang hadir itu. Di ayat 15 ada dialog. Tapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Bapak Ibu, apa sih yang berbeda dari Yohanes sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikutinya? Mereka berpikir, bertanya-tanya di dalam hati mereka, ini Mesias. Jangan-jangan ini Mesias yang hadir. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari berita Injil hari ini, di sana kita bisa mencermati bahwa Yohanes adalah utusan Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Di ayat 2 dikatakan, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Pada titik inilah Yohanes mengambil peran para nabi sebagai perantara firman Allah kepada bangsa Yahudi. Maka dengan peran itu, apapun yang sungguhnya diberitakan oleh Yohanes, perintahkan oleh Yohanes, bertobatlah diserukan. Berilah dirimu dibaptis, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes ingin menegaskan bahwa berita pertobatan itu, dan akhirnya di ayat 6, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Itu adalah berita yang bersumber dari sorga. Berita yang bersumber dari Allah sendiri, dengan ditegaskan bahwa Yohanes menerima firman Allah. Hal kedua Bapak Ibu yang berbeda dari Yohanes adalah bahwa seruan yang disampaikannya itu berisikan dua hal. Itu yang pertama pertobatan, dan yang kedua adalah penyerahan diri. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Dua hal ini yang membedakan harapan mesianik dari apa yang dirindukan oleh bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada akhirnya Yohanes sendiri memberi teladan bagi banyak orang itu. Secara politik Yohanes punya masa. Tentu mendapat, ya bahasa politiknya itu, suara elektoral yang bagus. Elektabilitasnya sedang naik daun. Tetapi Bapak dan Ibu, Yohanes tidak menggunakan kesempatan itu untuk kekuasaan politiknya. Tetapi apa yang dikatakan, berita pertobatan dan penyerahan diri itu juga dilakukan oleh Yohanes sendiri. Maka ketika orang bertanya, engkaukah Mesias itu? Dia katakan, bukan aku. Tetapi aku mempersiapkan jalan bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Membuka kasutnya pun aku tak layak. Bagian yang lain dikatakan seperti itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Di sini kita melihat bahwa kehidupan untuk menerima keselamatan yang datang dari Tuhan ini perlu dimulai dan didasari oleh semangat pertobatan dan penyerahan diri itu sendiri. Dan itu diserukan kepada banyak orang di saat mereka maju datang kepada Yohanes. Ya, mereka masih punya konsepsi cara berpikir mereka masing-masing. Aku kan bangsa yang paling selamat. Kami ini kan keturunannya Abraham. Wah, kami ini kami ini akan lepas dari murka Allah. Inilah yang dikatakan Yohanes. Kamu kalau cara berpikirmu seperti itu, menganggap dirimu paling selamat. Sesungguhnya kamu ini keturunan ular beludak. Bukan keturunannya Abraham lagi. Ibu, bapak, saudara-saudara. Artinya pertobatan sebagai syarat, sebagai dasar utama untuk menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Ada hal yang harus diberesin. Kadang-kadang ada hal yang harus diluruskan. Ada hal yang harus diratakan di dalam pikiran dan batin kita. Itulah yang diberitakan Yohanes sebagai syarat utama untuk melihat keselamatan dari Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka apakah maknanya semua itu bagi kehidupan kita di masa Advent ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, masa Advent ini masih kita hayati sebagai masa-masa ya keprihatinan ya. Tetapi mari kita memandang Tuhan yang datang membawa keselamatan. Dan sampai kita kehilangan dan terenggut sukacita damai sejahtera kita karena persoalan-persoalan hidup kita. Atau jangan sampai juga kemudian mindset kita yang bekerja seolah-olah kita adalah orang yang sudah beres, seolah-olah kita adalah orang yang sudah paling selamat sehingga kita bisa mengatur, jangankan mengatur sesamanya, mengatur saudara, bahkan Tuhan pun seringkali diatur-atur oleh manusia itu sendiri. Maka saat ini mengakhiri renungan ini kita kembali belajar dari kehidupan Yohanes yang bersedia dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Sekaligus kita mendengarkan seruan Yohanes dalam menantikan kedatangan Tuhan, yaitu dengan senantiasa melalui semangat pertobatan dan penyerahan diri. Bahwa ada lembah yang perlu ditimbun, ada gunung dan bukit yang perlu diratakan, ada jalan berliku-liku yang perlu diluruskan. Itu benar, dan mari kita jalani kehidupan dalam suasana penyerahan diri kepada Tuhan setiap hari. Dan itu menjadi syarat utama bagi kita untuk melihat keselamatan dari Tuhan. Yesus yang hadir sebagai persembahan dari surga, Ia sedang menunjukkan kuasa-Nya untuk mengasihi kita, mengampuni kita, dan juga melayani kita. Hari ini kita bersama-sama mengingat kembali pelayanan Tuhan kepada dunia ini. Bahwa tubuh dan darah-Nya dipersembahkan oleh dunia, kepada dunia. Dipersembahkan dari surga kepada dunia. Supaya kita semua yang percaya kepadanya dan senantiasa memaknai pertobatan dan penyerahan diri setiap hari kepada Tuhan, boleh melihat kuasa terang surgawi, terang keselamatan, terang kemuliaan dari Tuhan kepada kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Tuhan, seringkali kami merindukan pahlawan hadir dalam hidup kami. Kami berpikir bahwa orang lain yang harus merubah hidup kami. Dengan terang firman-Mu dari Injil Lukas hari ini, kami belajar bahwa perubahan itu bisa terjadi karena ada niat pertobatan dan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Kami mempercayai bahwa Mesias sudah final, sudah selesai di dalam diri dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Maka kami sambut kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan diri kami di bawah pemerintahan ilahi di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan sukacita. Amin. Kita bersama menyaksikan persembahan pujian dari Adi Yuswa GKJW Jemaat Waru secara virtual. Disilakan. Ibu Bapak kekasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Katuran duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucapkan syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja, serta bagi Bapak Ibu yang beribadah melalui daring, mari kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar ucapan syukur kita, mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Roma 11, ayat yang ke-36. Demikian bunyinya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mengucapkan syukur dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat dari PKJ 4 ayat pertama dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, sebentar lagi kita akan merayakan kedatangan Tuhan. Bagaimanapun juga peristiwa Natal merupakan peristiwa yang penting dalam sukacita. Akan tetapi peristiwa Natal tidak akan mempunyai arti apa-apa apabila tidak ada peristiwa Paskah. Oleh sebab itu, mari kita sambut kedatangan Tuhan dalam suasana sukacita dengan merayakan perjamuan kudus. Ya Yesus, Dikau ku rindukan, liburkanlah batinku.
Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur. Roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dituangkan dalam cawan melambangkan tubuh dan darah Kristus sendiri yang sudah dikorbankan di kayu salib. Marilah kita datang ke meja perjamuan dengan penuh sukacita dan dengan hati yang tulus. Jemaat Tuhan yang kekasih, menjelang perayaan Paskah, Tuhan Yesus membangun perjamuan dengan para murid-Nya. Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, dan selanjutnya roti itu dipecah-pecahkan. Dan selanjutnya juga diserahkan pada murid kepunyaannya dengan ungkapan, "Terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, supaya dosamu diampuni. Lakukanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku dan penantian akan kedatanganku." Terimalah, terimalah, dan sekarang makanlah. Selanjutnya, jemaat Tuhan, Tuhan Yesus mengambil cawan yang kemudian dikenal dengan cawan perjanjian baru. Diisi
dengan anggur, dan selanjutnya juga mengucap berkat. Cawan ini cawan perjanjian baru yang oleh darahku yang dicurahkan karena kamu, supaya dosamu diampuni, dan lakukanlah sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku. Selanjutnya juga diserahkan kepada murid kepunyaannya dan ungkapan, terimalah. Cawan perjanjian baru yang oleh darahku yang dicurahkan karena kamu, supaya dosamu diampuni, dan lakukanlah sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku. Terimalah, terimalah. Dan sekarang minumlah. Saudara-saudara, demikian yang boleh kita rasakan hayati. Dan saatnya perjamuan kudus telah berakhir. Pertemuan dengan penuh sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas pelayanan perjamuan kudus yang telah kita nikmati bersama saat ini, kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan bahwa Kristus yang telah datang ke dunia, kita sambut dengan sukacita, sembari kita terus mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama didasari oleh sabda firman Tuhan dalam kita mengaturkan persembahan syukur kita
dari Mazmur pasal 54 ayat 8. Yang demikian, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Demikianlah dasar dalam kita bersama-sama mengungkapkan persembahan syukur, dan kita iringi dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 265 bait 1. Jemaat Tuhan, mari bersama kita menyaksikan persembahan pujian guru dan karyawan dari SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo secara virtual. Mari kita saksikan bersama.
Kita bersama naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal kebaikannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke dunia, yang mengasihi kami semua, memberitakan kabar keselamatan bagi dunia, dan di dalam Engkau kami beroleh keselamatan itu. Kami bersama-sama hari ini bersyukur kepada Tuhan atas perjalanan hidup yang boleh kami alami dan boleh kami maknai. Ada banyak dinamika peristiwa dalam perjalanan hidup ini. Kami percaya bahwa Allah turut serta dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Saat ini kami berteluh di hadapan Tuhan, rasa syukur kami ungkapkan melalui ungkapan syukur persembahan, baik persembahan untuk ibadah minggu, persembahan ucapan syukur karena kami telah menerima pelayanan perjamuan kudus, boleh menghayati kembali kematian Kristus bagi kami, tubuh dan darah Tuhan yang terpecah-pecah dan tercurah bagi kami semua, sebagai tanda dan lambang keselamatan yang dari surga bagi dunia melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya persembahan kami boleh berguna bagi tumbuh kembangnya gereja Tuhan di tempat ini dengan segala dinamika pelayanan yang ada. Kami menyerahkan setiap pergumulan anak-anak Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari, menyerahkan saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan, yang belum mendapat pendamping hidup, dan juga mengharapkan keturunan atas perkawinan mereka. Tuhan, Engkau hadir melawat setiap hamba-Mu, kehendak-Mu lah yang jadi atas hidup mereka. Kiranya pengharapan mereka terus mereka sandarkan dan mereka pertaruhkan di dalam rancangan ilahi yang baik di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan setiap warga jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mereka. Kiranya Allah sendiri yang akan senantiasa menuntun perjalanan hidup mereka sehari-hari. Kami percaya bahwa Engkaulah yang punya waktu, dan di dalam kuasa tangan-Mu lah kami ada di dalam genggaman pertolongan Tuhan. Kiranya kami terus diajar untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Begitupun saudara-saudara kami yang memaknai hari ulang tahun baik kelahiran dan perkawinannya. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menuntun perjalanan hidup mereka sehari-hari. Berdoa untuk pergumulan YBPK Cabang Waru. Tuhan berkati setiap pengurus yayasan, juga guru dan juga para siswa yang sekolah di YBPK Cabang Waru, dan memberkati setiap tugas tanggung jawab yang mereka emban. Saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan terus menata kami semua, sehingga di dalam peranata Tuhan kami boleh menjalani kehidupan tugas dan tanggung jawab kami bersama. Saat ini kami menyeru pada Tuhan dan menyerahkan saudara kami, secara khusus di wilayah Gunung Semeru dan sekitarnya, di wilayah Kabupaten Lumajang. Kami menyerahkan mereka yang tertimpa bencana alam. Kami menyerahkan mereka yang terdampak atas kerusuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan erupsi Gunung Semeru. Tuhan, siapakah pengharapan mereka yang sejati selain Engkau yang Maha Kuasa mengatasi langit dan bumi? Di dalam peranata Tuhan, kiranya kami terus menyelaraskan diri dengan semesta, dengan jagat raya,
ciptaan-Mu yang sungguh amat baik ini. Dan kami terus belajar untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dan menyerahkan diri dalam hidup pertobatan setiap hari kepada Tuhan. Kami menantikan pertolongan Tuhan atas mereka melalui tangan-tangan yang peduli dalam kesusahan mereka. Kami percayakan hidup umat milik kepunyaan Tuhan, secara khusus dan secara umum warga yang terdampak di dalam berkat kasih Allah sendiri. Berdoa untuk pemerintah Indonesia yang harus mengerjakan banyak hal atas pekerjaan rumah yang dialami oleh bangsa ini, baik bencana alam, bencana non-alam, dan juga persoalan-persoalan pemerintahan, politik, ekonomi, dan segala bidang yang harus dilakukan oleh pemerintah kami. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kearifan di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga apa yang baik boleh terjadi atas hidup bangsa ini melalui campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, secara khusus berdoa untuk Ibu Jatining Infrani, Bapak Sri Kinaryo, Bapak Paulus Sugimo, Bapak Sudarto, Ibu Haryati Tima, Ibu Deborah Sri Aminah, Ibu Retnane Ngayu, Ibu Trimurti Swegdo, Bapak Bambang Waluyo, Ibu Remi Yuliani, Ibu Sri Utami, Ibu Dwinastiti, Bapak Arnanda Yodo Prastyo, Ibu Esther Sri Lestari, Ibu Khusus Maunah, Bapak Mulyadi, Ibu Retno Subiharini, Ibu Darlia Kanti Rahayu, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami percaya pengharapan hidup mereka hanya ada di dalam rengkuhan tangan cinta kasih Tuhan. Setiap pergumulan umat Tuhan, masalah yang harus mereka hadapi dalam hidup sehari-hari, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Kami percaya lawatan tangan kasih-Mu yang akan senantiasa membuat hidup kami penuh sukacita, damai sejahtera, menanti-nantikan kedatangan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus pada Minggu Advent saat ini. Kami nanti pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun perjalanan kami hingga kami tiba dengan selamat. Inilah doa kami. Kami berdoa, mensyukuri kehidupan dan menyerahkan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, diperlukan kerendahan hati seraya menyadari posisi kita di hadapan Tuhan, sambil terus menyerahkan diri dalam kuasa pengampunannya, dalam suasana pertobatan setiap hari. Secara dunia kita hari ini dipenuhi harapan hadirnya pahlawan. Mari kembali meyakinkan dan mengimani diri kita, mengimani bahwa pahlawan yang mampu membebaskan manusia dari segala dosa adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita nantikan kedatangannya. Mari dengan bangkit berdiri, kita kembali memasuki kehidupan sehari-hari dengan penyerahan diri kepada Tuhan seutuhnya. Mari menyanyi Hitung Jemaat 406 bait yang pertama. Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Pandanglah Dia dengan iman yang teguh. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan Allah Bapa menyinari saudara-saudara dengan kuasa-Nya. Damai sejahtera Kristus yang datang dari surga membawa keselamatan bagi dunia, meneguhkan semangat kehidupan untuk melanjutkan perjalanan. Kuasa Rohul Kudus menerangi saudara dengan hikmat, akal budi, dan kearifan untuk menjalani kehidupan hari lepas hari, dalam kehidupan pekerjaan dan usahamu, kehidupan rumah tanggamu, sekarang ini, esok, sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin.